Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi teman di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari masih bersama dengan RSU Muhammadiyah Mudah, Nyaman, dan Islami. Alhamdulillah paling tidak setelah kemarin bersama dengan Dr. Afif, karena pagi ini kita masih dengan Dr. Afif teman. Jadi kita akan meneruskan bahasan kita kemarin terkait dengan fit selama bulan suci Ramadan. Masih dengan Dr. Afif Faisal Wafi, dan alhamdulillah seperti janji kemarin beliau hari ini juga sudah siap hadir bersama dengan kita di program Obrolan Sehat Sahur Dini Hari pagi hari ini ya. Assalamualaikum Dr. Afif. Waalaikumsalam. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Nah, saya sebagian sudah mencoba melaksanakan apa yang kemarin kita bahas dok. Dan alhamdulillah hari ini saya masih bisa tersenyum dengan Dr. Afif ini ya dok ya. Oke, salah satu di antaranya tapi sedikit dok ya, makanya 3 kali, jadi setelah sholat raweh makan lagi tapi tidak terlalu banyak. Jangan ditiru loh ya kalau ada gak nyaman ini teman. Sekali lagi jangan ditiru kalau ada gak nyaman ya, tapi yang jelas komposisinya harus seimbang ya, jadi harus seimbang, jadi antara nasi, buah, sayur, kemudian saya tidak menyebut karbohidrat dan sebagainya, tapi yang umum di masyarakat ya harus seimbang lah dok ya. Jadi mungkin nasinya seberapa, sayurnya seberapa, kemudian kurangi gorengan, nah, itu ya dok ya, perbanyak buah, serat. Nah, itu insya Allah kita bisa fit, kita bisa tersenyum seperti pagi hari ini. Terima kasih teman yang sudah berbagi bersama dengan kita di Obsesi ini, dan sekali lagi program ini bisa Anda ikuti juga di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah serta di channel YouTube-nya Gema Surya FM, dan bisa Anda nikmati di 94,2 Gema Surya FM di perjalanan sahur Anda selama bulan suci Ramadan ini. Dok, sebelum kita ke materi, saya ingin mengingatkan kembali deh ke teman-teman, apa sebenarnya manfaat manfaat puasa bagi kesehatan. Sebelum ke kita ulang yang kemarin sedikit lah. Jadi untuk bisa menyambungkan dengan materi kita kemarin, apa sebenarnya manfaat puasa bagi kesehatan kita itu, dok? Jadi manfaat puasa ini tentu banyak ya. Secara garis besar, yang pertama, manfaat puasa dapat menurunkan berat badan kita nih. Pada pasien-pasien yang mengalami obesitas, termasuk saya. Alhamdulillah, semoga saya bisa memanfaatkan Ramadan ini. Nanti di tray Mas Wasis, Mas Andre ya, setelah Ramadan nanti ditanyakan berat badan Mas Ari gimana gitu ya. Turun betul. Gimana dok? Terus yang kedua juga bisa menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh. Dan juga dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh juga, dapat menstabilkan juga kadar gula darah tadi udah ya? Ya, gula darah dalam tubuh, lalu juga menjaga stamina dalam tubuh. Itu salah satu manfaat dari berpuasa. Wah, kalau melihat manfaatnya ini kayaknya sayang apabila puasa ini tidak kita manfaatkan betul ya dok ya. Paling tidak kita bisa melaksanakan ibadah puasa, semoga banyak yang kita dapatkan. Salah satu di antara dari sisi kesehatan kalau gitu ya, bisa menghilangkan kegemukan, obesitas, kemudian kolesterol, gula darah, hal-hal yang barangkali sekarang ini sudah bukan menjadi sudah di masyarakat ini kayaknya ini hampir semuanya ini ya sekarang ini dok ya. Oke. Dok, terkait dengan pola makan dok, tadi di awal sudah saya singgung nih, di antaranya saya sedikit merubah pola makan setelah kita mendengarkan obsesi kemarin. Nah, sebenarnya seperti apa sih dok pola makan yang sehat selama berpuasa ini? Kemarin kan sudah saya jelaskan ya, pola makan yang baik diantaranya ialah makan makanan yang kaya akan serat. Jadi makan makanan yang lama dicerna oleh tubuh. Meliputi karbohidrat kompleks dan makanan yang kaya akan serat, meliputi buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, segera berbuka dengan makanan atau minuman yang manis. Jangan langsung makan dengan porsi yang besar. Nah, itu malah akan mengganggu kenyamanan dari perut kita. Lalu juga yang ketiga yang belum dibahas ialah asupan cairan
asupan cairan selama berpuasa ini gimana agar tidak lemes? Yang pertama, dapat menggunakan metode 2-4-2. Apa itu dok? 2-4-2 dok? 2-4-2, 2 gelas saat berbuka puasa, 4 gelas saat makan malam pada waktu makan utamanya, lalu juga 2 gelas saat sahur. Nah ini banyak metode penelitian yang menggunakan 2-4-2 ini. Jadi dalam satu hari 8 gelas asupan cairan ini tercukupi. Jadi 2 gelas saat berbuka puasa, 4 gelas saat makan utama atau makan malamnya, lalu 2 gelas saat sahurnya agar cairannya tetap terpenuhi. Lalu juga tips yang lain ialah dok, sebelum dok, gelasnya itu gelas yang mana dok? Standar atau gelas yang gede nih? Gelas standar. Standar ya, bukan gelas es degan itu bukan ya? Bukan gelas jumbo itu ya. Bukan ya? Iya. Oke. 8 gelas per hari. Lalu juga tips yang lainnya, ketika kita makan malam, lebih baik dijeda nih antara makan malamnya dan waktu tidurnya. Ini diberi jeda. Jangan langsung makan malam langsung tidur. Lah ini yang salah. Jadi lebih baik dijeda 2-3 jam, memberikan waktu agar makanan ini dicerna sempurna oleh tubuh, baru kita tidur itu tadi. 2-3 jam dong? Iya, 2-3 jam makanan itu dapat dicerna dengan sempurna. Apabila kita habis makan besar langsung tidur, lah ini akan menimbulkan nanti gangguan, malah rasa tidak nyaman di ulu hati atau di perut, rasa kembung, mual, begah, lah itu malah nanti tidak nyaman di selama menjalani ibadah puasanya itu tadi. Apalagi pada penderita-penderita yang memiliki penyakit GERD, gastroesophageal reflux disease. Nah ini nanti malah akan memicu asam lambungnya naik ke kerongkongan, yaitu akan menimbulkan sensasi terbakar di kerongkongan atau bahkan di dada, yaitu maka akan mengganggu ibadah puasanya. Jadi dianjurkan untuk menjeda antara waktu tidurnya dan waktu makannya ialah 2-3 jam itulah. Ya. Ada nggak dok katakanlah jenis makanan-makanan yang memang secara spesifik ini sebaiknya untuk sahur, sebaiknya untuk berbuka, begitu ada nggak ini? Makanan spesifik nggak ada ya sebenarnya. Misalkan katakanlah buah, katakanlah nanas, itu bisa juga ya dimakan untuk saat sahur, saat berbuka, itu boleh. Boleh aja. Asalkan tidak mempunyai penyakit penyerta, seperti misal punya penyakit MAH nih. Pada waktu sahur makannya pedas, makannya bersantan, ditambah gorengan, lah ini nggak boleh. Nanti malah akan menimbulkan sensasi yang tidak nyaman di kesiangan harinya. Malah nanti kalau misal asam lambungnya cenderung naik, nanti akan mengganggu nih ibadah puasanya. Nanti akan sering sendawa, bahkan mual, bahkan bisa sampai muntah, yang akhirnya membatalkan puasanya. Jadi pada penderita penyakit MAH dianjurkan untuk menghindari makanan-makanan yang terlalu bersantan, lalu berminyak ataupun gorengan, lalu makan-makan terlalu pedas, terlalu asam, lalu juga makan-makanan yang mengandung kafein berlebih nih. Kafein juga dapat memicu asam lambung berlebih. Kecut. Iya, asam itu dari kecut. Asam itu kecut ya. Oke, rasanya. Oke. Dok, nah saya coba perjelas lagi dok. 2-4-2 dok. Nah, kalau berlebih gimana dok? Lebih baik atau enggak ini? Kalau air itu kalau di dalam tubuh kita lebih baik atau seperti apa dok? Kan minimal asupan 8 gelas per hari ini itu tercukupi. Ya. Kalau berlebih gimana? Otomatis akan dibuang melalui urin di dalam tubuh. Iya, nggak apa-apa. Akan tetapi pada pasien-pasien yang memiliki penyakit penyerta seperti ginjal, nah ini asupan cairannya tentu dibatasi. Juga ya. Oke. Jadi tidak boleh asupan cairannya itu berlebih. Ya. Ada yang bilang soalnya kalau kebanyakan minum air putih bisa jadi lemes katanya. Enggak ada? Tidak. Dari medis nggak ada ya dia? Nggak benar ya? Jadi semakin banyak semakin bagus justru. Saya termasuk penyuka soalnya kalau air putih kayak gini gitu. Sebenarnya asupan air putih ini juga disesuaikan dengan aktivitasnya.
Kalau aktivitasnya berlebih, cenderung berkeringat, otomatis perlu asupan cairan yang lebih banyak. Tapi kalau aktivitasnya biasa, kerjanya di dalam ruangan yang ber-AC, tentu kan jarang berkeringat, maka asupan cairannya berbeda dengan orang-orang yang aktivitasnya cenderung di outdoor. Satu lagi dok tadi, saat berbuka puasa kita dianjurkan untuk makan manis. Apa sih sebenarnya dok? Manfaatnya? Jadi manfaat makan manis ini nanti akan menggantikan kadar glukosa yang rendah di dalam tubuh, maka akan cepat digantikan oleh makan manis tadi seperti kurma, buah-buahan dan minuman manis tadi. Agar apa? Agar terutama tidak lemes gitu. Ya, jadi glukosa kita bisa kita support sehingga akan bisa lebih bisa tidak lemes lagi gitu. Iya, lebih fit lagi. Perlu nggak dok? Ada tambahan-tambahan vitamin dok saat berpuasa ini dok? Apabila komponen makanan itu tadi tidak terpenuhi, boleh ditambah dengan minum vitamin atau multivitamin tadi. Saat sahur ya atau saat berbuka ini? Kalau saat sahur. Saat sahur bisa sebagai penggantinya minum suplemen makanan. Kan tetapi kalau misal makanan ini sudah tercukupi, komposisinya sudah bagus, ditambah vitamin sebenarnya tidak perlu. Nanti kalau berlebih juga akan dibuang melalui urin seperti itu. Jadinya tidak perlu minum suplemen vitamin apabila komposisi makanannya sudah memenuhi. Kalau sudah memenuhi ya sebaiknya nggak usah. Sebaiknya nggak usah. Lebih baik dipenuhi dengan suplemen vitamin atau lebih baik dipenuhi dengan makanan original dok? Lebih baik tentu dari makanan-makanan yang kita konsumsi itu sudah yang kita konsumsi itu ya. Oke. Dok, ada juga yang mengatakan kalau kita minum vitamin puasa kita jadi lebih tahan lagi gitu, bener nggak itu? Ya itu tadi, karena komposisi makanan yang kita saat sahur, mungkin saat sahur dan berbuka itu tadi kurang komposisi makanannya, ditambah suplemen vitamin, jadi akan menggantikan komposisi makanan yang kurang tadi. Jadinya di tubuh akan lebih fit, rasanya lebih bugar. Lebih bugar lagi gitu. Oke, nanti kita lanjut teman. Jadi silakan Anda mempersiapkan sahur Anda pagi hari ini dan Anda bisa bangunkan kalau mungkin belum bangun putra-putri Anda, silakan Anda bisa bangunkan untuk segera menikmati sahur bersama dengan program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari yang digelar 94,2 Gemasar FM bersama dengan RSU Muhammadiyah yang mudah, nyaman dan Islami. Kita jeda, selepas ini kita akan balik lagi. Baik, kita lanjut lagi teman untuk melanjutkan bahasan kita di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari pagi hari ini bersama dengan Dr. Afif. Kita masih di tema besar kita adalah bagaimana menjaga vitalitas tubuh atau bagaimana tetap fit selama bulan suci Ramadan ini. Kita lanjut lagi nih Dr. Afif nih. Nah, Dok, berikutnya ini nih Dok. Bagaimana kita menjaga pola tidur kita selama bulan Ramadan dari sisi kesehatan nih tentunya ya. Kalau dari sisi fikihnya barangkali memang kita dianjurkan kalau lebih baik tidur sebenarnya dalam tanda petik sih sebenarnya ya dok. Nah, dari sisi kesehatan sebenarnya seperti apa dok terkait dengan ini? Jadi terkait pola tidur saat berbuka puasa, mending kita dianjurkan tidur lebih awal, 1 jam lebih awal daripada biasanya. Karena apa? Kita juga dituntut nih untuk bangunnya lebih awal untuk menjalankan ibadah sahur. Nah, dengan itu kualitas jam tidur kita akan memenuhi. Lalu juga melakukan power nap. Apa itu power nap? Power nap ialah mengusahakan tidur pada siang hari ini dengan durasi kurang lebih 20 menit. Kurang lebih 20 menit. Dengan power nap ini secara penelitian akan mengembalikan stamina tubuh. Jadi pada waktu puasa stamina ini akan lebih fit lagi dengan power nap itu tadi. Lalu juga melakukan lingkungan tidur.
lingkungan tidur ini dibuat senyaman mungkin agar mendapatkan kualitas tidurnya yang baik. Jadi lingkungan tidur dibuat senyaman mungkin, diusahakan lingkungannya tenang dan juga minim akan cahaya. Artinya kamar ini dok ya? Iya, kamar tidur itu ya. Oke. Kamarnya dibuat senyaman mungkin, tidak bising dan juga minim akan cahaya. Jadi agar mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Artinya bagaimana menjaga kualitas tidur kita supaya bisa dengan waktu yang mungkin agak berkurang tetapi kualitasnya justru lebih ditingkatkan. Dok, kalau power nap itu idealnya jam-jamnya itu jam berapa ya dok ya? Kalau di siang hari itu dok, dari sisi medis nih dok. Power nap itu tidak ada batas batas pokoknya, jamnya ya. Pokoknya waktu siang hari mungkin bisa dari jam 12 sampai jam 2 itu dapat melakukan power nap selama 20 menit itu tadi. Lebih 20 menit lebih bagus dong. Malah menurut penelitian akan menimbulkan kelemahan. Iya. Akan apa? Iya, menimbulkan kelemahan atau keletihan. Iya. Menurut penelitian power nap itu optimal mengembalikan staminanya itu tadi dalam kurun waktu sekitar 20 menit saja. Jadi tidur sebentar tapi berkualitas. Kualitas ya. Oke. Itu yang dinamakan power nap. Nanti bisa searching mungkin Google tentang power nap itu apa. Saya tertarik ini power nap ini. Nah, dok, saya tuh jadi mikir-mikir tadi. Kalau misalkan tidur kita kalau malam kita majukan 1 jam, dok ya. Padahal aktivitas malam kita mungkin agak bertambah nih. Jadi sholat raweh dan sebagainya. Kemudian malam kita harus seperti pagi hari ini kita harus sahur dan sebagainya. Kalau boleh nggak katakanlah gini, di bulan puasa kan kita tidak bisa full lah. Ideal tidur kalau normal berapa sih sebenarnya kalau usia saya ini dok? Tidur yang berkualitas sekitar 6 sampai 8 Nah, jam. satu hari kan? Iya. Kalau puasa kayaknya susah ini dipenuhi. Iya emang. Itu makanya dengan tips tadi untuk mendapatkan durasi atau kualitas tidur yang baik, lebih baik tidur seawal mungkin. Untuk kan kita dituntut untuk bangun lebih awal. Untuk melaksanakan ibadah salat itu. Boleh nggak misalnya di-compare dengan siang hari dok? Itu masuk hitungan nggak? Katakanlah mungkin malam hari tinggal 4 jam. Nah pagi hari, nah ini agak ditambah. Siang harinya maksudnya agak ditambah. Itu bisa jadi hitungan nggak nanti? Boleh nggak? Boleh saja ya? Boleh aja sebenarnya. Kan dalam 1 hari nanti kan terhitung ya terakumulasi. Iya terakumulasi. Cuman untuk mendapatkan manfaat power nap itu tadi dianjurkan cuman 20 menit durasinya. Iya. Dibatasi lagi nih ya. Pengennya sih lebih lama juga. Kalau olahraga kayak gimana dok? Selama bulan Ramadan ini sebaiknya seperti apa? Haruskah berhenti ataukah seperti apa ini dok? Jadi olahraga tentu untuk menjaga stamina dan kebugaran tubuh harus tetap melakukan olahraga walaupun pada waktu kondisi berpuasa. Olahraganya kapan? Bisa ini waktu-waktunya bisa sebelum berbuka puasa. Waktunya ialah kurang lebih 30 menit sampai 60 menit sebelum berbuka. Jadi mendekati berbuka ini. 30 menit sampai 60 menit sebelum berbuka dengan intensitas olahraga yang ringan, jangan intensitas olahraga yang berat. Olahraga ringan itu apa? Bisa jalan kaki, bisa senam, bisa mungkin yoga, itu termasuk olahraga ringan. Pada waktu sebelum berbuka puasa ini juga banyak diterapkan pada orang-orang yang mau menurunkan berat badan nih. Karena apa? Karena kan cadangan glukosa dan glikogennya sudah habis nih ya pada waktu sore hari. Maka yang akan digunakan sumber energi adalah lemaknya itu tadi. Maka ketika kita berolahraga, sumber energi lemak akan digunakan, makanya berat badannya insya Allah akan turun. Oh gitu ya dok ya? Mantap. Ini insya Allah yang akan saya coba dok nanti dok. Jadi 30 menit atau 60 menit sebelum berbuka puasa. Lalu ada waktu lain. Ada lagi? Waktu lain yang dianjurkan ialah setelah berbuka puasa dengan jeda gimana? 2-3 jam. Setelah berbuka puasa, malam berarti? Iya. Itu juga dapat melakukan olahraga.
Karena setelah 2-3 jam ini tadi makanan kan sudah dicerna ya. Kalau misal setelah buka puasa langsung olahraga ya itu nanti malah menimbulkan ini nanti sensasi yang tidak nyaman di bagian perut. Maka dijeda dulu, makanan sudah dicerna oleh tubuh, maka dapat dilakukan olahraga 2-3 jam setelah berbuka puasa. Olahraga ini dapat dipilih ialah intensitasnya ringan sampai berat bisa. Karena yang malam ini tadi kan kita kondisi tidak berpuasa. Apabila kita berkeringat berlebih nih, kan otomatis butuh asupan cairan pengganti. Kan kondisi tidak berpuasa, maka kita dapat minum ini, dapat mengganti asupan cairan yang terbuang saat olahraga itu tadi. Maka 2 waktu itu yang dianjurkan pada olahraga pada waktu berbuka puasa. Ini bagi semua kalangan ya dok ya, olahraga ini maksud saya ya menyesuaikan lah ritme atau jenis kegiatan olahraganya, tapi prinsipnya ini seluruh usia bisa ini, artinya sebaiknya seperti itu ya. Jadi 30 menit atau 1 jam sebelum saat berbuka puasa. Tapi juga disesuaikan juga dengan kondisi tubuh masing-masing. Maksudnya? Iya, apabila memiliki penyakit komorbid tertentu, misal penyakit jantung, misal penyakit kronis lain, nanti malah akan memperberat nih kondisinya. Jadi dikonsultasikan dulu ke dokter seperti itu. Kalau saya sepeda dok, sepeda boleh nggak nih dok? Masuk berat nggak ini? Boleh aja bersepeda, asalkan jaraknya juga tidak terlalu jauh ya. Malah olahraga sepeda ini bagus untuk kesehatan lutut kalau misal memiliki gangguan di lutut. Oh gitu ya dok ya. Olahraga apa yang dianjurkan? Misal kalau memiliki ini ya gangguan di lutut ya, olahraga bersepeda bisa, lalu jalan kaki juga bisa, lalu juga bisa olahraga berenang. Jalan kaki boleh? Olahraga jalan kaki boleh aja, asalkan tidak jogging nih. Kalau jogging kan cenderungnya lompat-lompat, itu malah beresiko di sendi lututnya. Olahraganya cukup jalan kaki, bersepeda ataupun berenang bila mampu. Tapi tetap disesuaikan dengan kekuatan ya dok ya. Artinya kekuatan dan kondisi tubuh masing-masing. Agak dipaksakan sedikit boleh nggak dok? Ini saya memaksakan diri nih, boleh ya? Agak dipaksakan dikit. Tidak disarankan. Oh tidak disarankan juga ya? Tidak disarankan untuk memaksakan diri. Sesuai kemampuan aja. Saya itu kalau sukanya kalau biasanya kalau sepedahan gitu kalau sudah itu di akhir-akhir itu mesti rasanya pengen terus meski gitu kayaknya kayak gitu. Enggak ya sesuai kemampuan aja ya. Nanti malah akan menimbulkan efek yang tidak bagus untuk tubuh. Teman kalau sekarang ini adzan maghrib kira-kira kan mendekati jam 6 lah, jam 6 kurang dikit lah. Berarti mungkin jam 5 itu sudah start gitu ya. Jadi jam 5 setengah 6 gitu silakan Anda bisa berolahraga. Kita ketemu nanti kapan-kapan ya. Itu teman kita masih di obsesi obrolan sehat sahur dini hari, dan silakan yang belum menikmati sahur segeralah Anda menikmati sahur Anda pagi hari ini teman ya. Jadi mungkin saat yang pas juga untuk sudah menikmati sahur Anda sambil menikmati obrolan sehat sahur dini hari obsesi yang digelar 94,2 Gemasra FM bersama dengan RSU Muhammadiyah yang mudah, nyaman dan islami. Dan saya ingatkan sekali lagi Anda juga bisa melihat melihat siaran kita ini melalui program secara visual ya di YouTube-nya RSU Muhammadiyah serta di YouTube-nya Gemasria FM. Nah, sekarang tips agar tubuh tetap fit, selalu segar, tidak lemas saat menjalankan puasa seperti apa ini? Ini gongnya ini. Seperti apa ini? Ini rangkumannya ya istilahnya rangkuman. Iya, betul. Tips-tips yang dapat dilakukan ialah yang pertama, jangan melewatkan waktu sahur. Karena waktu sahurlah kita memiliki waktu untuk menyimpan asupan energi dan juga asupan cairan bagi tubuh untuk beraktivitas selama 1 harian penuh itu tadi. Jadi diusahakan tetap sahur. Yang kedua, saat berbuka jangan langsung makan makanan yang dengan porsi yang berlebih. Jadi membatalkan dulu puasa dengan makan makanan yang manis itu lebih baik. Karena apa? Pada pasien-pasien yang itu tadi menderita penyakit MAH, penyakit dispepsia atau GERD, itu nanti akan menimbulkan sensasi yang tidak nyaman di bagian perutnya. Lalu juga
konsumsi makanannya kalau memiliki penyakit itu tadi, penyakit MAH itu tadi, dapat dipilih makanan-makanan yang dihindari ialah makanan yang cenderung tidak bersantan, tidak mengandung lemak jenuh, lalu juga gorengan juga dibatasi lebih baik, lalu makanan-makanan yang mengandung kafein berlebih. Nah, itu salah satu makanan-makanan yang dihindari pada waktu berbuka puasa ataupun sahur pada pasien-pasien yang menderita penyakit MAH. Pokoknya saat buka remnya harus agak pakem lah, intinya itu ya. Ya lanjut lagi dok. Lalu juga istirahatnya yang cukup juga itu tadi untuk mendapatkan kualitas tidur yang berkualitas. Yang selanjutnya ialah tetap berolahraga di sela-sela beribadah puasa untuk menjaga stamina dan kebugaran tubuh. Oke. Nampaknya simple sebenarnya, tetapi tentu kembali lagi ke Anda. Kalau Anda pengen fit, tentu Anda juga harus mengikuti apa-apa yang sudah kita bahas selama 2 hari bersama dengan Dr. Afif ini, supaya Ramadan kita bisa lebih sehat, Ramadan kita bisa lebih fit lagi ya dok ya. Oke dokter, karena waktu saya sudahi. Kapan-kapan kalau ada kesempatan ngobrol lagi pagi hari kayak gini, menikmati suasana dinginnya Kota Ponorogo. Matur nuwun Dr. Afif Faisal Wafi. Semoga apa yang kita hadirkan ini bisa memberikan manfaat, dan matur nuwun kerawuhannya. Kita salaman dulu dok. Oke, semoga bermanfaat, dan terima kasih untuk rawuhnya sekali lagi, dan semoga di dalam waktu nanti kita bisa berjumpa lagi ya. Dan itu teman. Terima kasih Anda juga sudah menikmati program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini hari ini, dan sekali lagi seperti tadi sudah saya sampaikan, semoga ini bisa memberikan manfaat, dan jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Dr. Afif, pokoknya jangan kelewatan sahur Anda, salah satunya karena Anda menikmati Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini hari. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kita ketemu lagi besok, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.